mereka. 3 orang yang surga merindukan mereka, atau 3 orang yang dirindukan oleh surga. Itu sebuah hadis an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal jannata la tashtaqu, sesungguhnya surga benar-benar dia rindu, ila thalathah, kepada 3 orang, Aliin wa Ammarin wa Salmana. Ali ibn Abi Thalib, Ammar bin Yasir, dan Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Rawahu Tirmidzi wa huwa hasanun bi majmu'i turuqihi kama fi sahihil jami'. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis hasan dengan keseluruhan jalurnya sebagaimana disebutkan dalam Sahih Al-Jami'. Ya, jika juga kita sebutkan takhrij yang lain, hadis riwayat Tirmidzi, Abu Ya'la Al-Hakim, disebutkan dalam Sahih Al-Jami' dan Al-Jami' As-Sahih di Sunan wal Masanid. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, dalam hal ini mu'allif berkata, menjelaskan mithlu hadil ahadithi, semisal hadis-hadis ini, al-wajib 'alal muslimi, yang wajib bagi seorang muslim adalah an yamurraha 'ala zahiriha, wajib baginya untuk mengimaninya sesuai dengan zahirnya, membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Ya, jadi membiarkannya sesuai dengan zahirnya. Fayu'minu bima qalahu Rasulullah, lalu dia beriman dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, mengimani apa adanya. Karena dalam hadis ini, ya, fal jannatu tashtaqu, surga itu rindu, ila thalathatin, kepada 3 orang, dzakarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mereka fil hadis, di dalam hadis tersebut. Jadi surga rindu, ya, surga itu merindukan. Ya, surga itu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala, dan dia merindukan, ya. Surga itu bisa merindu gitu, ya. Merindukan 3 golongan orang ini, rindu agar mereka segera masuk di dalamnya tentunya. Ali, Ammar, dan Salman. Wala naqulu, dan kita tidak mengatakan, ya, kata mu'allif, al-maqsudu, yang dimaksud, annahum min ahlil jannah, bahwasanya mereka termasuk golongan surga. Iya, jelas mereka adalah termasuk golongan penghuni surga. Fabalagha fi bayani dzalik, hingga kemudian Nabi SAW itu berlebihan di dalam menjelaskan akan kepastian masuk surganya Ali, Ammar, dan Salman itu, hatta qala, hingga beliau bersabda, ya, bahwasanya apa? Innal jannata tashtaqu ilaihim, surga itu rindu kepada mereka. Wala naqulu, dan juga kita tidak mengatakan al-muradu, yang dimaksud di sini adalah ishtiyaqu alil jannah, rindunya penghuni surga, minal huri, berupa para bidadari misalkan, wal ghilman, dan anak-anak pemuda-pemuda yang jadi pembantu di surga, wal malaikati, juga para malaikat. Bukan maksudnya, ya, 3 orang ini dirindukan oleh bidadari, dirindukan oleh para pembantu, ya, para pemuda yang jadi pembantu di sana, anak-anak yang akan menjadi pembantu di sana. Demikian juga para malaikat, tidak, ya, tidak demikian. Difahami apa adanya, yang merindukannya adalah surga. Alladzi aujada haula, ya, alladzi aujadaha haula, yakni zat yang telah mengadakan, menjadikan ada haula'i, mereka semuanya, wa amkanahum, ya, wa amkanahun, kemudian membuat mereka itu mampu, ya, minal ishtiyaqi, mampu untuk merindu, laqadirun ala an yujida dzalika fil jannah, maka juga maha kuasa untuk mengadakan yang demikian di dalam surga. Jadi zat yang telah mengadakan, menciptakan mereka, serta mampu membuat mereka rindu, pastilah kuasa untuk mengadakan kerinduan itu pada surga. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala maha kuasa menjadikan manusia rindu,
Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa menjadikan para bidadari merindukan suami-suami mereka. Kan seperti itu dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala pun demikian Maha Kuasa untuk menjadikan surga itu sendiri rindu kepada para penghuninya yang masih belum masuk di dalamnya. Dan dalam hal ini yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan keutamaan tiga para sahabat ini, surga rindu dengan tiga orang ini, Ali, Ammar, Salman. Secara khusus disebut nama mereka. Yaqulu al-allamatu Ibnu Utsaimin, berkata al-allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya, fi tafsirihi, dalam tafsir beliau li suratil kahfi, surat al-kahfi, yaitu ayat fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadda. Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, ya ai annahu ma'ilun yuridu an yasquta. Itu bahwasanya tembok tadi itu sudah condong, sudah pengen untuk jatuh roboh. Kita perhatikan kata-kata fawajada fiha, keduanya mendapati di negeri itu jidaron tembok, yuridu, tembok itu ingin an yang qaddan ayyasquto, ingin untuk roboh, ya, ingin untuk roboh, ya. Jadi maksudnya di sini ai annahu ma'ilun yuridu an yasquto, dia ingin roboh. Fa'ingkila, maka jika dikatakan halil jidari irada, apakah tembok punya keinginan? Maka fal jawabu na'am, iya. Na'am lahu iradah, dia memiliki keinginan. Fa inna milahu yadullu ala iradati suquti, dikarenakan kecondongannya itu menunjukkan akan keinginan dia untuk roboh. Ya, keinginan dia untuk roboh. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya pun demikian. Wala tata'ajjab in kana lil jamadi irada, dan jangan kamu merasa takjub jika benda-benda mati mereka punya keinginan. Fa huwa Uhudun, maka inilah dia si Uhud, gunung Uhud. Qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu, bahwasanya gunung Uhud itu yuhibbuna wa nuhibbuhu. Yuhibbuna wa nuhibbuhu, dia mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi Nabi SAW menyebut gunung Uhud itu mencintai kita dan kita mencintainya. Jadi Nabi menyematkan sifat cinta kepada gunung tersebut. Maka wal mahabbatu, cinta ini adalah wasfun zaidun alal iradah, itu adalah satu sifat yang lebih daripada hanya sekedar keinginan. Kalau gunung Uhud bisa cinta, apalagi sekedar pengin, begitu ya. Karena cinta itu lebih tinggi daripada keinginan. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah taala. Dalam kenyataan kita jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya, ada rumah dihuni orang gak tahu dibersihi. Misalkan gitu ya. Selagi si ana wonge. Napa, Bu? Selagi masih ada penghuninya, gitu ya. Itu beda dengan kalau rumah gano penghuni belas. Apa yang terjadi? Rusak. Rumah itu rusak. Jamaah sekalian rahimakumullah taala ya. Rumah itu rusak kalau tidak ada penghuninya. Enggak ada penghuninya, tidak ada yang ya enggak ada di dalamnya. Gitu ya. Maka rumah itu lambat laun rusak. Semakin cepat proses kerusakannya. Beda kalau itu ada penghuninya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Jadi seakan-akan ya benda-benda mati itu kaurungan rasa gini tak rusak ae wis ngono gitu. Seakan-akan seperti itu gitu. Kalau kita melihat dan membandingkan begitu ya jamaah sekalian rahimakumullah taala, kenyataannya demikian. Ya, kenyataannya demikian. Kita lihat banyak sekali. Ya, ada rumah-rumah megah gitu, megah di tempat kita di daerah Prigen sana ada rumah megah gitu. Saya masih sekolah dulu itu SMP gitu, rumah itu besar, megah, bagus begitu ya. Kemudian satu ketika nggak tahu sudah penghuninya kemana, ya nggak tahu sudah penghuninya kemana sudah.
Kalau rusak sudah. Gitu ya. Tembok-temboknya pada berjatuhan, pemenang gentengi dan semuanya sudah hancur jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Ya, seperti itulah. Ya. Jadi jangan, makanya di sini Pak Mu'alif mengatakan la tata'ajjab. Kamu jangan merasa takjub. Jika benda mati itu punya apa? Iradah. Jika dia punya keinginan, ya. Jadi cinta ini adalah wasfun zaidun 'alal iradah. Amma qaulu ba'dhin nas, adapun ucapan sebagian manusia alladzina yujizuna al-majaza bil Qur'an, yang mereka membolehkan adanya majaz, ya, majaz di dalam Al-Qur'an, kata-kata kiasan ya di dalam Al-Qur'an, adanya kiasan dalam Al-Qur'an. Maka dia berkata inna hadza kinayatun, ini adalah kiasan, wa annahu laysa lil jamati iradatun, dan bahwasanya tidak ada keinginan bagi benda mati, maka fala wajha lahu, maka tidak ada sisi yang benar baginya. Tatkala dia menafikan ada sifat penafian sifat iradah ya pada benda mati, pada jamad. Karena kenyataannya demikian. Ya. Uhud, Nabi SAW mengatakan dia mencintai kita, kita mencintainya. Ya, kemudian juga Nabi SAW pernah ngeneng-ngeneng. Nah, apa ngeneng-ngeneng niku? Bahasa Indonesia apa, Bu? Hah? Arek nangis dinengno kan ya? Apa? Menghibur. Mosok kan ngeneng-ngeneng ya. Iya wis, oke, Jawa lebih enak kan ya. Ya, jadi Nabi SAW itu biasanya berkhutbah berdiri di atas satu pokok pohon kurma. Satu ketika dibuatkan oleh para sahabat mimbar, akhirnya pokok pohon kurma itu ditinggalkan sama Nabi. Lalu nangis, terdengar suara tangisan dari pohon tersebut, kemudian dihampiri sama Nabi, dineng-neng sama Nabi, gitu ya. Dineng-neng ya, seperti ya orang tua ngeneng-ngeneng apa? Anaknya yang lagi nangis, dineng-neng gitu ya. Dihibur ya agar dia tidak menangis. Seperti itu jamaah sekalian rahimakumullah taala. Berarti di situ tatkala terdengar suara pokok pohon nangis, berarti pokok pohon itu lagi ngapain, Bu? Hah? Sedih. Itu ya, lagi sedih ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak lagi berdiri di atasnya untuk berkhutbah, begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Baik, kita lanjutkan. Wa yaqulu al-alamatul Qur'ani as-Sinqiti, berkata al-alama al-Qur'ani ya, ulama Quran as-Sinqiti rahimahullahu taala fil ayati nafsiha, pada ayat yang sama beliau berkata hadil ayatul karimatu, ayat yang mulia ini adalah min akbaril adillati, termasuk di antara sebesar-besarnya dalil allati yastadillu bil qailun, yang dengannya orang-orang yang berkata itu berdalil bi annal majaza fil Quran, bahwasanya ada majaz di dalam Al-Qur'an, adanya majazi di dalam Al-Qur'an. Wa qad dallat, sementara telah menunjukkan ayatun, beberapa ayat min kitabillah, dari kitab Allah, ala annahu la mani'a min kauni iradatil jidari haqiqatan, tidak terhalang ya akan keberadaan keinginan daripada tembok itu, keinginan yang hakiki itu tidak terhalangi ya. Jadi keinginan dia untuk roboh itu terjadi secara hakiki, benar-benar dia pengen roboh. Misalnya kalau sing rumah aku tak roboh ae wis gitu ya. Mungkin begitu maksudnya, tak roboh kalau sing rumah. Nah. Lianna Allah Ta'ala ya'lam, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala ya'lamu, mengetahui anna lil jamadat, bahwasanya benda-benda mati itu memiliki iradatin, keinginan-keinginan, wa af'alan, perbuatan-perbuatan, wa aqwalan, perkataan-perkataan, la yudrikuhal khalqu, yang makhluk yang lain tidak bisa mengetahuinya, tidak bisa menguasainya ya, tidak bisa memahaminya. Kama sarraha ta'ala,
sebagaimana telah dijelaskan secara terang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bi annahu ya'lamu min dzalika ma la ya'lamuhu khalquhu. Bahwasanya Allah mengetahui yang demikian apa yang tidak diketahui oleh makhluknya. Fi qaulihi jalla wa ala, pada firman-Nya Allah jalla wa ala, wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Tidak ada di antara sesuatu pun melainkan dia bertasbih memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Nah, tetapi kalian tidak memahami tasbih mereka itu bagaimana. Jadi benda-benda mati itu kata Allah menggunakan kata apa? Wa im min syai'in. Maknanya tidak ada sesuatu pun. Syai' segala sesuatu. Tidak ada di antara segala sesuatu pun. Gitu ya. Segala sesuatu ya semuanya begitu berarti kan gitu ya. Melainkan semuanya itu apa? Bertasbih memuji Allah. Tapi manusia tidak paham bagaimana tasbih mereka. Tidak dengar tasbih mereka. Ya jamaah sekalian rahimanirrahmakumullah taala, ya tidak dengar. Ya. Yang benda-benda mati saja bertasbih, apalagi yang tidak mati begitu ya. Makanya kan sampai kalau kita membaca hadis tentang keutamaan menuntut ilmu, apa? Semut beristighfar. Ikan beristighfar. Untuk siapa? Untuk muallimin nasi al khairah. Ya, untuk yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan untuk mereka yang menuntut ilmu, ya. Jadi mereka beristighfar, memohonkan ampun jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Tapi kan kita enggak paham gimana istighfar mereka. Ya. Justru kalau misalkan kita mendengar ada ikan terdengar suara astagfirullah, ngono lak wedi awak dhewe kan gitu ya. Ya, gak sida mangan marang ya. Seperti itu. Dan mas kalian rahimani rahimakumullah taala. Dan juga kita ingat tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau makan sitang kambing. Sitangnya. Ini paha kambing kan gitu ya. Yang disukai sama Nabi kan bagian depan karena jauh dari bagian belakang. Bagian depan. Nah, nggih sampil nggih. Nggih, sampil. Salah lek sitang deh. Kan sitangnya wedhus. Jadi makan bagian depan ya. Ternyata dilumuri racun sama orang Yahudi. Ternyata daging itu bicara kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daging itu bicara. Ya, sama sekali rahimakumullah taala ya. Ya, jadi ada yang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Nabi itu memahaminya, gitu ya. Ada yang manusia yang dibuat paham oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan para nabinya, misalkan, dan ada yang enggak dibuat paham kayak kita semua ini enggak paham kan gitu ya. Kita enggak paham sama sekali bagaimana mereka ya, dan seterusnya. Ya maskal rahimakumullah taala. Bahkan kalau kita dibuat paham malah jadi horor. Ya, malah jadi horor. Bengi-bengi marono ono sing ngucapno salam teko wit ngono lak mlawayu awak dhewe ya. Dadi horor kalian ya. Sama sekali rahimakumullah taala ya. Fasarha, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan gamblang jelas fasarha bi annana la nafqahu tasbihahum. Kita tidak paham tasbih mereka. Ya, wa tasbihuhum waqi'un an iradatin lahum. Dan jelas tasbih mereka itu terjadi karena keinginan mereka untuk bertasbih. Ya, ya'lamuha huwa jalla wa ala wa nahnu la na'lamuha. Sementara dia Allah Maha mengetahuinya, kita tidak mengetahuinya, gitu ya. Wa amsalu dzalika katsiratun fil Qur'ani was sunnah. Dan permisalan yang demikian sangat banyak di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian faminal ayat, termasuk di antara ayat-ayat ad-dallati ala dzalik yang menunjukkan akan yang demikian adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Sesungguhnya ada di antara bebatuan yang dia itu memancarkan sungai. Jadi sungai keluar dari batu, air keluar dari batu. Wa inna minha lama yashaqqaq
fayakhruj minhul ma, lalu ada di antara bebatuan itu yang terbelah, lalu keluar darinya air. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada juga di antara bebatuan itu yang jatuh menggelinding karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut begitu ya. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya sifat-sifat yang demikian. Ada sifat irada, ada sifat mahabbah, ada sifat al-khauf juga kepada Allah Subhanahu wa taala dimiliki oleh benda-benda mati tersebut. Maka fatasrihuhu ta'ala, penjelasan Allah yang gamblang tersebut, ya bi anna ba'dal hijarati yahbitu, bahwasanya ada di antara bebatuan yang jatuh min khasyatillah karena takut kepada Allah, dalilun wadihun fi dzalik. Itu adalah satu dalil yang jelas akan yang demikian, ya. Bahwasanya jangan dikira bahwasanya benda-benda mati itu benar-benar mati gitu ya, kan mati menurut kita kan gitu ya. Tapi hakikatnya mereka memiliki apa? Irada, mahabbah, khauf, seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata mu'allif di sini, li anna tilkal khasyata, dikarenakan rasa takut itu, ya, bidrakin ya'lamuhu Allah wa nahnu la na'lamuhu, ya, itu dengan pengetahuan yang Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya sementara kita tidak mengetahuinya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu ta'ala, inna aradna al-amanah, sesungguhnya kami telah tawarkan amanah, ya, kami tawarkan amanah, alas samawati wal ardi, kepada langit dan bumi, wal jibal, kepada gunung. Langit, bumi, gunung ditawari amanah sama Allah. Fa abaina an yahmillah, tapi ternyata langit, bumi, gunung itu abai, menolak untuk mengemban amanah. Wa asfaqna minha, mereka khawatir, ya, dari mengkhianati amanah tersebut, ya. Wa hamalal insan, lalu ternyata kemudian manusia yang memikulnya. Innahu kana zaluman jahula, sungguh manusia ini zalim, bodoh. Zaluman jahula, ya, zalim lagi bodoh. Siapa mereka yang zalim lagi bodoh ini? Ya mereka yang mengkhianati amanah kemudian. Zalim lagi bodoh. Zalim karena tidak menjalankan ke tugasnya, kemudian bodoh. Bodohnya apa? Yaitu menjerumuskan dirinya ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka fatasrihu jalla wa ala bi anna as-samaa wal arda wal jibala abad wa ashfaqat ay khafat. Maka penjelasan gamblang Allah Jalla wa ala bahwasannya langit, bumi, gunung itu menolak dan takut, ay khafat, takut, maka itu adalah dalilun ala anna dzalika waqi'un bi iradatin. Itu terjadi dengan adanya keinginan untuk menolak apa amanah tadi itu, wa idrakin ya'lamuhu wa jalla wa ala wa la na'lamu, dan juga dengan pengetahuan yang Allah mengetahuinya sementara kita tidak mengetahuinya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kalau dalam hadis, wa minal hadis, termasuk di antara hadis-hadis, ya, ad-dallati ala dzalik, yang menunjukkan akan yang demikian adalah ma tsabata fi sahih Muslim. Apa yang telah valid di dalam sahih Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inni la'arifu hajaran kana yusallimu alayya bi Makkah. Sungguh aku mengenali sebuah batu yang dulu dia biasa mengucapkan salam kepada aku di Makkah. Berarti kan batu mengucapkan salam, ya. Sama sekali rahmakumullahu taala. Apa pakai bahasa batu gitu, Bu nggih? Hah? Ono bahasa batu, Bu? Ya enggak ngono ya. Ya Nabi dengar, benar-benar dengar suaranya apa? Batu tersebut, salamnya, bebatuan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya jemaah sekalian, rahmani rahmakumullahu taala. Termasuk juga tadi yang kita sebutkan ya, masabata fi sahihil Bukhari, dan apa yang telah valid dalam Sahih Bukhari, min haninil jaz'i, berupa apa? Rintihan, tangisan, ngeringik ya. Ngeringiknya. Apa bahasa Indonesia ngeringi ini, Bu?
Merintih, ngerengek, ya. Rengean, rintihan, ngeringian, ngeringinya, kata ya. Ya, batang pohon kurma alladzi kana yakhtubu alaihi salam jazaan li firaqihi. Ya, yang biasa Nabi itu berkhutbah di atasnya. Kenapa? Karena dia merasa sedih karena pisah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fataslimu dzalikal hajari, ucapan salam pohon itu, batu itu, wahaninu dzalikal jazai, kemudian juga rintihan, rengean, ngeringinya batang pohon kurma itu, kilahuma bi iradatin wa idrakin, dua-duanya itu dengan iradah, ya, keinginan dan kemampuan. Ya'lamuhu Allah wa nahnu la na'lamuhu, Allah mengetahuinya, kita tidak mengetahuinya. Kama sarraha bimithlihi fi qaulih, sebagaimana yang telah dia jelaskan dengan jelas semisalnya dalam firman-Nya, walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Ya, sama sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, ya. Berikutnya, wa za'mu man la ilma indahu, maka klaim orang yang tidak punya ilmu pada dirinya, anna hadhil umuru la haqiqata laha, anna hadhil umuru la haqiqata laha, bahwasanya perkara-perkara ini tidak ada hakikatnya. Wa inna ma hiya durbu amthal, itu hanya sekedar apa jenenge permisalan saja, adalah za'mun batilun, itu adalah klaim batil. Jadi orang yang menafikan ini hanya sekedar kiasan saja, itu klaim batil. Ya, jadi kalau Allah mengatakan bahwasanya segala sesuatu bertasbih kepada Allah, memang benar-benar mereka semua bertasbih. Gunung bertasbih, laut bertasbih, sungai bertasbih, bebatuan bertasbih, pepohonan bertasbih, semuanya bertasbih. Wa min syai'in, tidak ada di antara segala sesuatu pun, berarti segala sesuatu ya semuanya. Ya, mereka bertasbih, kita tidak tahu tasbih mereka. Kalau dikatakan itu kias, mereka klaim itu adalah kiasan, bukan kias ya, kiasan, ya, majazi, begitu ya. Maka itu adalah klaim batil. Kenapa? Li'anna nususul kitab wa sunnati, karena nas-nas Al-Quran dan Sunnah la yajuzu sarfuha an ma'naha al-wadihi al-mutabadiri illa bidalilin yajibur ruju'u ilaihi, tidak boleh memalingkannya dari maknanya yang jelas, ya, tidak boleh dipalingkan dari maknanya yang jelas, dari hakikatnya yang jelas, tegas, kecuali dengan dalil yang wajib rujuk kepadanya. Kalau tidak ada dalil, maka difahami makna zahir. Kalau ada dalil, baru difahami dengan makna yang lain. Ya, jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, dalam banyak hal, apalagi kalau bercerita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan kata yad, tangan misalkan. Gitu ya. Kata tangan misalkan. Ya sudah, kita pahami demikian apa adanya. Sampai misalkan datang dalil bahwasanya yang dimaksud dalam ayat ini bukan tangan, tetapi kekuasaan misalkan. Ya, kita akan menerimanya. Kalau ada dalil, kalau tidak ada dalil maka kita menerima apa adanya. Makanya di sini dikatakan oleh As-Sinqiti rahimahullahu taala, ini illa bidalilin yajibur rujuk ilaih, kecuali hanya dengan dalil yang kemudian rujuk kepada dalil tersebut. Wa amsalu hadza katsiratun jiddan, dan permisalan yang ini adalah banyak sekali dalam Al-Qur'an, ya. Wa bidzalika, dan yang demikian, ta'lamu, kamu tahu, annahu la mani'a min ibqa'i iradatil jidar 'ala haqiqatiha, tidak ada penghalang untuk menetapkan keinginan tembok secara hakikinya, dia benar-benar pengen roboh. Liimkani an yakunallahu alima minhu iradatal inqidad, ya, karena berkemungkinan Allah Maha mengetahui kan gitu ya. Ya, akan keinginan tembok tersebut untuk roboh. Wa illam ya'lam khalquhu tilkal iradah, sekalipun makhluknya yang lain tidak mengetahui keinginan tersebut. Wa hadza wadihun jiddan kama tara, dan ini adalah
sesuatu yang sangat jelas sebagaimana engkau melihatnya. Demikian kata Syekh As-Sinqiti dalam Adwaul Bayan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, kembali kepada hadis ini, fal jannatu tashtaqu, maka surga itu merindu. Wa ahluha yashtaquna li haula'i thalathah, dan penghuni surga mereka merindukan 3 orang ini. Surganya merindukan, penghuni surga juga merindukan. Penghuni surga yang asli, penduduk surga asli, gitu ya. Penduduk surga yang asli. Asli maksudnya asli itu diciptakan di surga, ya, diciptakan di surga. Yaitu dari kalangan para bidadari. Mereka merindukan 3 orang ini, ya. Wa sa'adzkuru likulli wahidin syai'an yasiran minal manaqib. Nah, di sini kemudian mu'allif mengatakan, saya akan menyebutkan bagi masing-masing sedikit manaqib, keutamaan, keistimewaan dari masing-masing 3 orang ini. Kenapa 3 golongan, 3 orang ini dirindukan oleh surga? Dirindukan oleh surga dan dirindukan oleh penghuni surga. Awaluhum, yang pertama di antara mereka adalah Aliun ibn Abi Thalibin. Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu. Huwa ibnu ammi Rasulillah, dia adalah putranya paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zauju ibnatihi Fatimah, dan dia adalah suami putri beliau, yakni Fatimah radhiyallahu taala anha. Kalau orang Jawa mengatakan, kalau orang Jawa ya, ini Fatimah harusnya manggil Ali napa? Paman. Ya, paman, gitu ya. Tapi jangan mengatakan ini nikah dengan pamannya, gitu ya. Ya, bukan apa namanya? Paman Mindo kan, gitu ya. Mas sekalian rahimakumullahu taala, ya. Jadi ini Ali adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sepupu, ya, itu tidak mahram dengan anak, tidak mahram. Sepupu tidak mahram dengan anak, makanya boleh nikah, gitu ya. Sekalipun di masyarakat kita manggilnya paman, gitu ya, man, gitu ya, tapi statusnya bukan mahram. Nah, kenapa? Bukan paman kandung, bukan Pak Lek kandung, gitu ya, bukan, tapi sudah sepupu, ya. Jadi sudah sepupu, ya. Tunggal apa jenenge niku? Tunggal mbah, ya, sama bapaknya tunggal mbah. Ya, Mas sekalian rahimakumullahu taala. Ya. Maka ini bukan mahram. Ya, Mas sekalian rahimakumullahu taala. Baik. Nah, kalau di masyarakat kita ngene iki rada napa jenenge ewo nyeluke. Dadung kepuntir jarene. Nggih, Pak? Ya apa nyeluke iku jange kan gitu ya. Kudu nyeluk paman malah nyeluk emas. Baik, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Sing diwalik maneh, saya juga punya teman sebaya satu kelas SMA. Tapi apa namanya, dia dengan ibu saya itu sepupu. Maka saya manggilnya Bebe. Tapi marah kalau tak panggil Bebe. Di kelas B, ngoring-ngoring. Ya, gak seneng tak celuk Bebe. Tapi bukan mahram jelas gitu ya. Ada hubungan apa namanya, darah dengan saya. Ya, seperti itu. Ya, kedudukannya dia apa namanya, bibi saya manggilnya, ya. Tapi dia nggak mau dipanggil bibi. Taib, jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Sampai hari ini juga nggak mau kalau saya tak panggil bibi. Enggak kelem ya. Taib. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala. Jadi ini adalah putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Abu Thalib. Kemudian dia sekaligus menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yasjud li sanamin qattu. Ali ini tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali, karena beliau masuk Islam sejak kecil. Ya, karena Ali ini ada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berumah tangga, gitu ya, Abu Thalib dia memiliki beberapa anak, gitu ya, yang dia dalam kondisi berkekurangan. Kemudian satu anaknya Abu Thalib ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu anaknya yang lain ikut Al-Abbas, ya, diasuh oleh Al-Abbas, apa Ja'far lah salah ya. Ya, dia ikut Al-Abbas, ya, radhiyallahu taala anhum ajmain. Fi sahihaini, dalam sahihain, lamma kharajan Nabi, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar ila Tabuk, ya, menuju Tabuk, istakhlafa Aliyan, beliau tinggalkan Ali, tidak diajak Ali untuk perang Tabuk. Faqala, maka Ali berkata, atukhallifuni fis sibyani wan nisa, apakah Anda akan tinggalkan saya di tengah-tengah anak-anak dan kaum wanita? Maksudnya pengen perang, apa kok ditinggal? Kenapa aku gak diajak dalam perang Tabuk? Faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala tardo, tidakkah kamu ridho antakuna minni bimanzilati Harun min Musa, kedudukanmu bagiku atau terhadapku itu seperti kedudukan Nabi Harun, ya, terhadap Nabi Musa. Kedudukanmu itu seperti Harun bagi Nabi Musa. Kedudukanmu di sisiku itu seperti Nabi Harun bagi Musa. Illa annahu laysa nabiyyun ba'di, hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Ya. Tinggi enggak ini kedudukan ini? Tinggi sekali, seperti Nabi Harun. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nabi Harun terhadap Musa. Apa kedudukan Nabi Harun bagi Musa? Wakilnya Nabi Musa. Ya, beliau adalah wakilnya Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini termasuk saudara yang tidak diungguli oleh siapapun sampai hari kiamat. Nabi Musa ini saudara yang kebaikan dia kepada saudaranya tak terungguli. Ini adalah saudara yang terbaik. Bagaimana tidak? Dia berdoa minta kepada Allah agar Harun dijadikan nabi, coba. Kan gitu ya. Ini kan permintaan sing napa? Wah, sing luar biasa kan gitu ya. Wis gak ono maneh contone ini. Gak ono contone, sudah tidak ada. Ya, dia minta saudaranya Harun diangkat jadi nabi. Ya, jadi angkat Harun jadi nabi untuk membantuku, kan begitu ya. Karena afsahu minni kalaman, karena dia lebih fasih ucapannya daripada aku. Sama sekali rahmani rahimakumullah taala, ya. Jadi ini kedudukanmu, kata Nabi kepada Ali, adalah seperti Harun bagi Musa alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi manqibatun 'azimatun li Ali radhiyallahu taala. Ini adalah satu keistimewaan, ya, yang besar bagi keutamaan yang agungnya bagi Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian juga, ya, wa fihima, di dalam sahih Bukhari Muslim juga, sahihain maksudnya, an Sahal bin Sa'ad, hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullahu wa rasuluhu, besok benar-benar aku akan berikan rayah ini, panji perang ini, karena yang memegang panji berarti dia pimpinannya, komandannya, panglimanya. Ku berikan besok kepada seorang laki-laki yang Allah mencintainya, yuhibbullaha wa rasulahu, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluhu, dan Allah Rasulnya mencintainya. Perhatikan di sini, ya, dikasih legitimasi tazkiyah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan kuberikan panji perang ini besok kepada orang yang dia cinta Allah dan Rasulnya, Allah pun cinta, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Ini kan berarti cinta yang apa jenenge berbalas, bukan cinta bertepuk sebelah tangan, kan gitu ya. Kalau kita semuanya mengaku cinta Allah, cinta Rasul, tapi pertanyaan, apakah Allah cinta Rasul dan Allah dan Rasulnya cinta kepada kita? Gitu ya. Itu kan tidak ada yang tahu, kan begitu ya. Tapi ini sudah dikasih tahu sama Nabi. Ya, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya cinta kepada dia. Nah, ini kan kedudukan yang sangat tinggi. Ya, kalau dapat cintanya Allah dan Rasulnya, ya panggonane mesti swarga, wajib surga sudah. Wajib surga dan wajib bebas dari neraka. Ya.
Lalu apa kata Nabi? Yaftahullahu ala yadayhi. Allah akan berikan kemenangan melalui tangannya, kedua tangannya. Faqala dia berkata fabatan nas yatukuna lailatahum ayyuhum yu'taha. Maka ya manusia ya mereka tidur di malam hari ya. Manusia pun di malam hari itu bata yatukuna terjaga. Ka iso turu. Di malam hari itu mereka enggak bisa tidur ya hingga lewat napa jenenge tengah malam sampai melewati malam mereka di mana mereka itu berbicara sepanjang malam mereka ayyuhum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan diberikan panji tersebut. Maka falamma asbaha annas, tatkala di pagi hari ghadau, mereka berangkat pagi ya ala Rasulillah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullum yarju an yu'taha. Masing-masing di antara mereka pengen untuk diberi panji itu. Bagaimana tidak dikatakan Allah dan Rasul cinta kepadanya. Maka semuanya pengen dapat panji tersebut. Semuanya pengen gitu ya untuk diberikan panji tersebut. Ternyata ya sampai disebutkan dalam riwayat itu siapa? Umar itu dongak-dongak, nunjuk-nunjukkan kepalanya gini ya. Ya seakan-akan minta berharap agar dia dikasih panji tersebut. Ternyata Nabi mencari yang tidak hadir ya. Mencari yang tidak ada. Malah tanya, aina Ali bin Abi Thalib? Mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, maka mereka berkata, yashtaki ainaihi ya Rasulullah, dia sakit mata ya Rasulullah. Dua matanya sakit ya Rasulullah ya. Dia mengeluhkan kedua matanya ya sakit ya Rasulullah. Qala fa arsilu ilaihi, maka utusan kepadanya, fa'tuni bih, datangkan dia kepada aku. Falamma jaa, maka tatkala Ali datang, basaqa fi ainaihi, maka Nabi pun meludah di dua matanya. Ludahnya Nabi nggih mubarak. Oleh ludah sampean. Mau infeksi ngono ya. Ya. Baik. Sama. Tapi kalau kita masa kecil dulu ya, tangi turu timbilen. Tangi turu timbilen biasa ya kula singen langsung melayu nang mbah kula Mbah Kaji Sarkiati rahimahullahu taala ya. Langsung melayu mbah itu basin timbilen. Itu basin timbilen. Tangi turu itu basin ana durung apa njaluk didoni itu. Tapi marang rada saya dedek paras. Ya. Paras ya. Subhanallah ya. Itu obatnya resepnya wong Jawa biyen ya, itu basin nang bae. Ayo nek kena napa timbilen ya. Taib falamma jaa basaqa fi ainaihi. Tatkala dia datang maka Nabi meludah pada dua matanya. Wa da'alahu ya. Kemudian Nabi mendoakannya, fa bara'a, lalu dia sembuh hatta ka'lam yakun bihi waj'un. Hingga seakan sebelumnya dia tidak sakit mata sama sekali. Lalu fa'atahu rayah, lalu Nabi SAW pun memberikan panji perang tersebut. Faqala Aliun, maka Ali berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, uqatilhum hatta yakunu mithlana. Saya perangi mereka sampai mereka jadi seperti kita, sampai mereka berislam. Faqala, maka Nabi bersabda, unfud ya ala rislik, berjalanlah kamu ya di atas kewaspadaan dan ketenanganmu, tidak tergesa-gesa, tidak boleh kesusu, penuh strategi gitu ya. Itu makna unfud ala rislik ya. Jadi jalan ala rislika, di atas kewaspadaan, tidak di atas ketergesaan, di atas segala perhitungan dan strategi. Hatta tanzila bisahatihim, hingga engkau sampai di pengkarangan tanah mereka. Tsummad'uhum ilal Islam, lalu ajak mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim, lalu beritakan kepada mereka akan yang wajib bagi mereka min haqqillahi fi, berupa hak Allah padanya. Fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, sungguh dengan sebabmu Allah berikan hidayah kepada satu orang saja, itu khairun laka min an yakuna laka humrun na'am, itu lebih baik bagimu daripada kamu punya onta merah. Ya, hadis Bukhari Muslim.
Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita perhatikan ini keutamaan daripada sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, gitu ya. Sehingga dia dirindukan oleh surga. Kenapa? Karena dia dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintainya, Rasul mencintainya. Sudah jelas dia masuk surganya, sudah jelas dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, qala Ali radhiyallahu taala anhu, berkata sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, walladzi falaqal habbata, demi zat yang membelah biji-bijian, wa bara'an nasamata, demi zat yang menciptakan segala jiwa, innahu la'ahdun nabiyyi al-ummiyyi sallallahu alaihi wasallam ilayya, sungguh benar-benar Nabi yang ummi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan kepada aku, alla yuhibbani illa mu'minun, tidak akan mencintai aku kecuali orang yang beriman, wala yubghiduni illa munafiqun, wala yubghiduni illa munafiqun, dan tidak membenciku kecuali orang munafik, ya. Tidak membenciku kecuali orang munafik. Yang cinta Ali dia adalah mukmin, yang benci Ali dia munafik. Ya, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini kan jelas. Kenapa? Karena Ali itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, gitu ya. Maka kalau pengen dapat cintanya Allah dan Rasulnya, setiap orang, setiap mukmin harus cinta kepada yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya tidak cinta kepada Ali melainkan orang mukmin, gitu ya. Sebaliknya, orang benci Ali munafik jelas, gitu ya. Benci Ali berarti dia munafik jelas. Kenapa? Karena dia benci orang yang dicintai oleh Allah. Dia benci orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nifak. Ya. Nama sekali rahmani rahimakumullahu taala. Sampai di sini Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersumpah dengannya, ya. Kemudian kata mu'allif juga, wa huwa, dan dia Ali mimman mata Rasulullah wa huwa anhu radin, ya. Dia termasuk orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan beliau meridhoi Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Kemudian kata mu'allif, wa qabla an ughadira Aliyan, dan sebelum saya tinggalkan Ali radhiyallahu taala ila ghairihi, menuju kepada sahabat yang lain yang disebutkan dalam hadis ini, maka azkur bi maqalati Ibnu Katsir. Saya sebut satu perkataan daripada Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala, beliau berkata, qad ghalaba hadha fi ibarati katsirin minan nusakhi lil kutub. Ya. Jadi kata beliau, sungguh hal ini telah menjadi berlebih pada ungkapan banyak di antara para penyalin naskah-naskah kitab. An yufarrida Aliyan radhiyallahu anhu bi an yuqala alaihi salam. Ali disendirikan dengan disebut alaihi salam. Ali alaihi salam min duni sair sahabah, dari selain keseluruhan para sahabat. Au karramallahu wajah, Ali karramallahu wajah. Kita kan mendengarnya ya. Yang paling dominan menyebut ini Ali alaihissalam, orang Syiah. Dominan menyebut karramallahu wajah juga orang Syiah. Dan sebagian di antara ahlu sunnah dari kalangan Sufiyah menyebut Ali dengan karramallahu wajah. Wahada, dan ini wa in kana ma'nahu sahihan, sekalipun maknanya sahih, benar, lakin akan tapi yang bagi an yusawa bainas sahabati fi dzalik, selayaknya disamakan di antara para sahabat dalam yang demikian. Ya. Alaihi salam, ya enggak masalah lah alaihi salam. Semoga keselamatan tercurah kepadanya. Secara mana enggak masalah kan gitu ya. Alaihi salam. Gitu ya. Karramallahu wajah, semoga Allah memuliakan wajahnya. Ya mananya benar gitu loh maksudnya. Gitu ya. Tapi itu sekarang menjadi ciri khusus alul batil, alul dolal, gitu ya. Karena itu menjadi ciri khusus alul dolal, maka kita tidak menggunakannya sekalipun maknanya benar. Ya, Husain, Hasan alaihi salam, alaihi masalam kan ya. Fatimah alaihi salam kan begitu mereka. Orang-orang Syiah, ya.
Karramallahu wajhah pun demikian. Awalnya benar, awalnya ini adalah bantahan kepada kelompok Nasibi. Kelompok Nasibi mereka yang benci dengan Ahlul Bait, mereka benci dengan Ali. Mereka tatkala menyebut nama Ali, mereka mengatakan qabbahallahu wajhahu. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Dijawab sama Ahlu Sunnah tatkala menyebut Ali, karramallahu wajhahu. Semoga Allah memuliakan wajahnya. Jadi kata-kata karramallahu wajhahu ini sebenarnya bantahan untuk mereka. Tatkala mereka mendoakan buruk qabbahallahu wajah, dijawab oleh Ahlu Sunnah dengan menambahkan karramallahu wajah. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada yang mengucapkan qabbahallahu wajah, maka kita pun demikian tidak menggunakan karramallahu wajah. Sekalipun maknanya benar, kata ya, sekalipun maknanya benar. Karena konsekuensinya adalah harusnya apa? Semua sahabat demikian. Kenapa? Kalau Ali berhak mendapatkan alaihi salamu karramallahu wajahu, maka yang lebih utama dari Ali Utsman, Umar, Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ajmain, maka juga tidak kalah berhak dengan ucapan ini karena mereka lebih utama daripada Ali radhiyallahu taala anhu. Secara berurutan Nabi menyebut 10 orang yang dijamin masuk surga di antara para sahabat. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, lalu Ali radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikian jemaah sekalian rahimakumullah taala ya. Baik, fa inna hadza min bab ta'zim wa takrim. Ini termasuk di antara bab ta'zim, pengagungan, takrim, pemuliaan. Fa syaikhan, maka dua syekh Abu Bakar Umar wa Amirul Mukminin dan Amir Mukminin Utsman bin Affan aula bidzalika minhu, lebih utama berhak ya dengannya demikian daripada Ali radhiyallahu anhum ajmain. Baik. Itu tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sekarang kita mari beralih amma tsani, adapun yang kedua fa Ammarun ibnu Yasirin. Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu. Wa ummuhu, dan ibunya Ammar adalah Summiyah. Summiyah maulatu Bani Makhzum. Summiyah ya, maulatu Bani Makhzum, bekas budaknya Bani Makhzum. Min kibari sahabiyat, termasuk di antara para sahabat wanita yang agung, yang besar ya, yang awal-awal masuk Islam. Wa awwalu man a'lana islamahu minan nasi sittatun, dan orang yang pertama kali mengumumkan keislamannya dari manusia itu ada 6. Pertama Abu Bakar, dua Ammar, kemudian ummunya, ibunya yaitu Sumaiyah ya. Kok Sumaiyah ya? Sumaiyah ini keliru berarti ini tulisannya. Kok Sumaiyah ya tulisannya gitu ya? Sumayyah ya. Sumayyah, nah kok Sumaiyah nih? Sumayyah, kok Sumaiyah? Sumayyah. Baik. Wa ummu Sumayyah, lalu Suhaib wa Bilal wal Miqdad radhiyallahu taala anhum ajmain ya. Jadi Ammar bin Yasir, bapaknya adalah Yasir, ibunya adalah Sumayyah. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Wa awwalu syahidatin fil islami ummuhu Sumayyah. Ya. Dan wanita pertama yang mati syahid dalam Islam adalah ibunya Yasir, ibunya Ammar, yaitu Sumayyah. Ta'ana Abu Jahal, yang dimana Abu Jahal itu menusuknya, ya, la'anahullahu, semoga Allah melaknatnya, bihirbatin fi qubuliha faqatalaha, ya, ditusuk apanya, kemaluannya, waliyadzubillah, ya, sampai tembus ke pinggangnya, ya, ya, kemudian membunuhnya, waliyadzubillah, ya. Baik, kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kemudian waqad qala Nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda li ali Yasir wa hum yu'adzabun, tatkala beliau melewati keluarga Yasir saat mereka disiksa, Nabi bersabda kepada mereka, sabran ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannatu, ya, ini menyiksa Ammar dengan api itu, ya, atau menyiksanya dengan api, karena Nabi SAW yamurru bih,
Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewatinya. Ya, fayumirru yadahu ala ra'sihi. Ya, kemudian napa jafiatul baghiyah, ya, akan membunuh kamu wahai Ammar, kelompok yang membangkang. Kelompok yang membangkang, bukan saat ini matimu wahai Ammar, nanti yang membunuhmu nanti itu adalah kelompok yang membangkang. Ya. Dan nanti itu terjadi pada fitnah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, terpecah kaum muslimin di barisan Ali dan Muawiyah, ya, saat itu terjadi gitu ya. Kemudian ternyata terjadi peperangan saat itu dan Ammar ada di barisan Ali dan Ammar wafat dalam perang tersebut, syahid dalam perang tersebut. Maka kemudian yang benarlah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, taqtuluka al-fi'ah al-baghiyah. Begitu terjadi peperangan tersebut, dicari Ammar ini di mana, dia ada dalam posisi mana, untuk menilai mana di antara mereka yang salah dan mana di antara mereka yang benar. Ya, ternyata kemudian dia ada di barisan Ali. Ya, maka Ali lah yang benar, yang lain baghiyah, membangkang. Ya, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Rawahu Ibnu Sa'ad. Ya. Kemudian waqad nazalat hadhil ayatu fi, dan ayat ini yang akan dibacakan ini adalah turun tentang Ammar bin Yasir, yaitu ayat illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa kafir pada hatinya tetap tenang dalam beriman, ya, maka dia tidak berdosa. Dia orang mengucapkan kalimat kufur dalam keadaan apa? Dipaksa, gitu ya. Mana kama qala Qatadah rahimahullah, sebenarnya dikatakan oleh Qatadah rahimahullah. Qala Ibnu Hajar fil Isabah, berkata Ibnu Hajar dalam al-Isabah, wattafaqu ala annaha nazalat fi Ammar. Mereka sepakat bahwasanya ayat itu turun tentang diri Ammar. Ya, gimana hal itu terjadi? Kata mu'alif di sini, wa dzalika annahu lamma ukriha ya dzikra alihati bi khairin. Tatkala Ammar itu dipaksa untuk menyebut kebaikan, ya, menyebut sesembahan mereka dengan kebaikan, ya, menyebut berhala mereka dengan kebaikan. Akhirnya kemudian dia menyebutnya, ya, mengucapkan kata-kata kufur, kata-kata syirik karena dipaksa. Wasyakadzalika lin-nabi, lalu dia mengadukan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada Ammar, kaifa tajidu qalbak, gimana kamu dapat di hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Kata Ammar, tenang, tentram dengan keimanan. Qala, maka Nabi bersabda, in adu fa'ud, jika mereka ngulangi nyiksa kamu, ulangi lagi, ucapkan kata kufur tadi itu, selagi hatinya masih apa? Masih tenang, gitu ya. Jika mereka kembali lagi, maka kembalilah dengan mengatakannya lagi. Kalau mereka kembali, ya maksa kamu mengatakan kekufuran, katakan lagi kekufuran lagi, demi menyelamatkan apanya? Nyawa. Ya, tidak apa-apa gitu maksudnya. Asal hati tetap di atas iman. Ya, jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala. Ya. Rawal Hakim fil Mustadrak. Ya, Imam Hakim dalam Al-Mustadraknya, dan dia mensahihkannya sesuai dengan syarat Bukhari Muslim, disetujui oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala, ya. Kemudian wa min sunan at-Tirmidzi, dan di dalam Sunan at-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, an Ali radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ja'a Ammarun yasta'dinu 'ala nabi, Ammar datang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi bersabda, i'dzanu lahu, izinkan dia, marhaban bit-thayyibil mutayyibi. Ini sebutan Nabi kepada Ammar, ya. Marhaban bit-thayyibil mutayyibi, selamat datang orang baik suci lagi dijadikan baik. Mutayyib berusaha untuk mensucikan diri, mutayyab lagi dia memang disucikan, ya. Dijadikan baik, disucikan. Ya, ini Ammar. Ya, perhatikan, dikasih gelar seperti itu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mutayyib, mutayyab. Ya, al-mutayyibu, al-mutayyabu. Ya. Kemudian juga di dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, di dalamnya
Wa fihi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam iqtadu bil ladaini min ba'di. Teladanilah oleh kalian dua orang setelahku. Wa asyara ila Abi Bakrin wa Umar. Lalu beliau memberikan isyarat kepada Abu Bakar dan Umar. Setelahku ikuti dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Wahdatu bihadi Ammar. Lalu apa? Carilah kalian hidayah dengan petunjuknya Ammar. Wa ma haddatsakum Ibnu Mas'udin fasaddiquhu. Dan apapun yang Ibnu Mas'ud ceritakan kepada kalian, benarkan dia. Ini kan legitimasi sudah. Tazkiyah dari Nabi SAW kepada Abu Bakar, Umar, Ammar, Ibnu Mas'ud. Masing-masing memiliki keutamaan sendiri. Abu Bakar, Umar jelas ya khalifah yang terbaik. Ya, kemudian Ammar, ini termasuk ulamanya para sahabat. Kemudian apapun yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, benarkan dia. Ya, dia tidak akan pernah berbohong. Wa qala fihi, kemudian beliau juga bersabda di dalamnya tentang Ammar ini, ya muli Ammarun imanan ila musyashihi. Ammar itu dipenuhi oleh keimanan hingga ke pangkal-pangkal tulangnya. Subhanallah ya. Jadi imannya ini bukan hanya mendarah daging, sih kurang mendarah daging ini. Menulang-nulang. Mendarah daging sih kurang gitu ya. Ini menulang gitu ya. Subhanallah. Teman sekalian rahimani rahmakumullah taala ya. Baik, jadi melekat erat ya sampai ke pangkal-pangkal tulangnya. Subhanallah. Ini ketetapan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ammar bin Yasir ya radhiyallahu taala anhu ya. Wal misas ru'usul idhamil lainah allati yumkinu madghuha, yaitu apa? Pangkal-pangkal tulang lunak yang memungkinkan untuk dikunyah. Nanti ya. Subhanallah. Sama sekalian rahimani rahmakumullah taala. Baik, itu tentang Ammar dan Ali radhiyallahu taala. Sebenarnya yang terakhir sekarang wa amma tsalitsu, adapun orang yang ketiga yang dirindukan oleh surga, fasalmanu al-Farisi. Salman al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang ketiga. Berkebangsaan apa Bu? Persia, orang Persia. Ya, beliau Salman al-Farisi. Baik. Ada lagi nama sahabat Suhaib Ar-Rumi. Orang Romawi Bu? Suhaib Ar-Rumi, orang Romawi Bu? Mau rambutnya pirang ngono. Ya, nah ya dia orang Arab, asli orang Arab ya. Asli orang Arab. Cuman kemudian jadi budak dibawa ke mana? Ke Romawi sana gitu ya. Lalu balik ke mana? Ke tanah Arab. Sudah, jadinya karena dari Romawi jadi disebut Suhaib Ar-Rumi. Baik. Ini Salman Al-Farisi. Ya, benar-benar dari Persia. Sama sekali rahmani rahmatullah. Kata mu'allif wa yakfi li bayani fadlihi, dan cukup untuk menjelaskan keutamaannya radhiyallahu taala anhu ma thabata fi Jami' at-Tirmidzi, apa yang telah valid di dalam Jami' at-Tirmidzi rahimahullah min hadits Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah berkata, qala nasun bin ashabi Rasulillah, manusia berkata dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haula'il ladzina dzakarallahu, siapakah mereka orang yang Allah menyebut mereka, in tawallaina ustubdilu bina, ya, in tawallaina ustubdilu bina, jika kami lari berpaling maka mereka akan menggantikan kami, ya, thumma lam yakunu amsalana, kemudian mereka tidak akan menjadi semisal dengan kami. Ya, wa kana Salman bi jambi Rasulillah, dan adalah Salman ada di sisi sebelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa daraba Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memukul fakhidha Salman, pahanya Salman. Wa qala, lalu Nabi bersabda, hadza washabuhu, orang ini yang dimaksud. Orang ini dan para sahabatnya. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, law kana al-imanu manutan bis-surayya,
Seandainya demi zat dan jiwaku ada pada tangannya, seandainya iman itu tergantung di suraya, bintang, ya, bintang kecora, ada ya, suraya, bintang, di bintang sana, bintang yang paling terang yang bisa kita lihat dari bumi, namanya, Nabu, namanya Nabu, yang paling terang bisa kita lihat dari bumi, paling dekat, Venus maksudnya. Betul Bu? Ngono ben pelajaran nek gak salah lho, gak salah nggih. Oh, boleh gak bener. Ya, bintang, ya. Bintang kejora katanya, bintang timur, ya. Baik. Maka seandainya iman tergantung di bintang sana, latanawalu rijalun min Faris, maka pasti akan didapat oleh seorang pemuda dari Persia, yakni Salman. Maksudnya apa? Imannya dhuwur banget, gitu ya, sampai gantung deh, apa? Bintang. Saking dhuwure itu kan sighah mubalaghah, ya, akan ketinggian daripada imannya Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang kalau kita membaca proses dia masuk Islam, masya Allah banyak sekali pelajaran. Ya, bagaimana dia meninggalkan keluarganya, bapaknya di Persia, sampai kemudian dia jadi budak, dibawa kemana, ke Romawi sana, sampai ketemu apa jenenge pendeta satu mati, ganti pendeta mati lagi, ganti pendeta lagi mati lagi, sampai kemudian dia dibawa ke mana, ke Madinah, ya, baru kemudian bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang menakjubkan, ya, patut bagi kita untuk membacanya, ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kemudian wa mimma yunsaba ilaihi, dan termasuk di antara yang dinisbahkan kepadanya, ungkapan yang dinisbahkan kepada Salman, abi al-islamu la abali siwahu idza iftakharu biqaisin aw tamimin. Kata dia, bapakku adalah Islam, tidak ada bapak bagiku selainnya, saat mereka berbangga dengan Qais dan Tamim. Ya, jadi mereka berbangga dengan keturunan mereka, nenek moyang mereka, Bani Tamim, Bani Qais, aku cukup Bani Islam, ya. Bapakku adalah Islam, ya. Karena radhiyallahu ta'ala anhu, adalah beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu adalah hakiman, seorang yang hakim, wa'idhan, lagi dia tukang memberikan nasihat, zara'i sajidin, dia memiliki pendapat yang lurus, selalu benar dengan izin Allah. Fawalladhi asyara ala nabi, dialah yang memberikan isyarat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihafril khandaq, untuk menggali khandak, parit yang mengitari Madinah. Tatkala apa? Dikepung oleh siapa? Pasukan sekutu, pasukan sekutu, ya. Sekutu yang mereka antara orang Quraisy dengan ya apa namanya, orang-orang musyrik, ya, Arab, ya. Wa min mawa'idhi, dan termasuk di antara nasihat-nasihatnya, Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, beliau mengatakan al-ilmu katsir, ilmu itu banyak, wal umru qasir, ilmu pendek. Subhanallah, jamaah sekalian rahmani rahim, ilmu banyak, umurnya pendek, ya. Kita membaca tafsir misalkan, subhanallah, ya, kitab tafsir 25 jilid gak khatam-khatam. Kapan lah khatam? Subhanallah. Sebenarnya yang pengen kita baca itu banyak, tapi umur kita pendek, gitu ya. Umur kita pendek. Jamaah rahman rahimakumullahu taala, ya. Kita memiliki kitab-kitab masih banyak sing baru. Maksud baru wis duwe tapi durung diwaca sik durung koper, gitu ya. Durung koper. Bukan durung koper, ya. Maca liyane sih durung tutup, gak mari-mari, gitu nggih. Sama sekali rahman rahimakumullahu taala, ya. Banyak sekali, ya, ilmu katsir wal umru qasir. Fakhudh minal ilmi ma tahtaju ilaihi fi amri dinik, maka ambil bagian dari ilmu yang kamu butuhkan dalam urusan agamamu. Nah, ini pentingnya. Kita sebelum melakukan sesuatu harus berada di atas ilmu, harus berada di atas ilmu. Ambil ilmu, ya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan untuk perjalanan kita hidup ini. Wada' masiwahu fala tu'anu, ya, maka dan tinggalkan selainnya, jangan engkau menderita karenanya, ya. Baik. Kemudian berikutnya wa fi sahihil Bukhari, dalam sahih al-Bukhari,
Ini terakhirnya. Dalam Sahih Al-Bukhari, lamma akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainahu wa bain Abi Darda. Saat Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhuma, zara Salmanu Abu Darda. Abu Dardai, ya. Salman mengunjungi Abu Darda. Fara'a Ummu Darda mutabadzilatan. Lalu dia melihat Abu Darda ini apa? Mutabadzilatan. Mutabadzilatan itu dalam keadaan lusuh. Napa nggih basa niku lek cara awake korep. Ya, ndak berhias, ndak berdandan, ndak bersolek, wis apa adanya. Apa Bu? Rembes. Kompres, ya. Rembes, kompres gitu. Ya. Dilihat begitu. Ini kan apa namanya? Belum turun ayat apa? Hijab. Belum turun ayat hijab. Sehingga Salman bisa melihat Mudarda yang tidak berhias, tidak bersoleh, tidak dandan kayak begitu. Faqala laha, maka Salman berkata kepada istrinya Abu Darda, "Masya'nuki? Ada apa kamu ini?" Qalat, "Akhuka Abu Darda, saudaramu Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya." Dia enggak butuh dunia kok. Ya, ngapain aku dandan? Oh, dia enggak butuh dunia. Ya, dia mengatakan kata dunia, maksudnya enggak butuh aku, gitu loh. Ya, kan aku di dunia, ya, maksudnya gitu ya. Baca, ya. Kenapa? Kalau siang dia puasa, kalau malam salat malam. Le awan poso le bengi salat sepanjang malam. Bojone gak diodik belas, garep. Kayak apa? Dandan kan gitu ya. Percuma sudah, wis gak usah dandan-dandanan gitu. Kata Ummu Darda. Ya, cukup dengan bahasa isyarat, laisa lahu hajatun fid dunya. Dia enggak punya hajat dalam urusan dunia. Nah, ini bahasa ya, pemilihan bahasa ya. Baca Abu Darda, lalu Abu Darda pun datang. Fasana alahu ta'aman, lalu Abu Darda membuat makanan untuk Salman. Ya, membuat makanan untuk Salman. Berarti yang masak Ummu Darda atau Abu Darda, Bu? Hah? Yang masak Abu Darda atau Ummu Darda nih, Bu? Yo, dalam hal ini Abu Darda masak, Bu. Ya, karena dia bikin makanan untuk siapa? Salman. Dia buatkan makanan untuk Salman. Ya, dari satu sisi tawadhu juga. Ya, sisi yang lain dia tawadhu. Dia tidak menyuruh istrinya untuk membuat makan bagi Salman. Dia buatkan sendiri. Faqala, lalu dia berkata, "Kul." Abu Darda berkata kepada Salman, "Kul, makanlah." Qala Salman berkata, "Kul, makanlah." Qala Abu Darda berkata, "Fa inni shaim." Aku puasa. Dia bikin makanan tamunya, dia sendiri puasa. Tamunya disuruh makan. Kan itu ya. Maka tamunya Salman mengatakan, "Makan." Dia jawab, "Aku lagi puasa ini." Qala, maka Salman berkata, "Ma ana biakilin hatta ta'kula." Aku tidak mau makan sampai kamu makan. Fa'akala. Akhirnya Abu Darda mokel. Makan. Mokel gitu ya. Makan. Ya. Mungkin mokel itu kok bahasa Arabnya? Mokel, makal ya. Makal kan waktu makan ya, makal ya. Makalun kan gitu ya. Isim zaman makannya. Ini isim apa? Isim makan, ya. Isim zaman. Makal, waktunya makan. Mokel jadinya ya. Falamma kana al-lail, maka tatkala datang waktu malam, dzaba Abu Darda yaqum. Abu Darda langsung begitu masuk malam habis isya, langsung dia sudah mulai berdiri salat. Salat malamnya mulai dari isya. Ya. Jadi dia berdiri. Qala nam. Kata Salman, tidur. Ya, kalau salat tidur. Panama, lalu dia tidur. Tsumma dzaba yaqum, lalu dia mau pergi lagi berdiri lagi di pertengahan malam. Faqala nam, tidur. Falamma kana fi akhiril lail, maka tatkala ada di akhir malam, qala Salman berkata, "Qumil ana." Sekarang berdirilah sekarang. Fa shallaya, lalu keduanya pun salat malam di akhir malam, sepertiga malam yang terakhir, jam 2 atau setengah 2 atau jam 1 sampai subuh. Ya, atau sebelum subuh tidur. Ya qum al-an fa shallaya, kemudian keduanya salat. Faqala lahu Salman, lalu Salman berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan."
Rabbmu punya hak bagimu. Wali nafsika 'alaika haqqa, dirimu punya hak bagimu. Wali ahlika 'alaika haqqa, keluargamu, istrimu punya hak bagimu. Fa'ati kulladzi haqqin haqqah, berikan kepada masing-masing yang punya hak-haknya. Ya, jadi jangan mendolimi orang lain, gitu ya. Suami jangan mendolimi istrinya. Wis ibadah tok, bojone gak diodik belas, ya zalim namanya, gak oleh. Ya. Baik. Fa'atan nabiyya, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika, lalu beliau sebutkan yang demikian kepada Nabi. Faqala Nabi, maka Nabi bersabda, sadaqa Salman. Salman benar. Gitu ya. Jadi di antara ketinggian kebijakan daripada Salman yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, faradhiyallahu an aliyin wa ammarin wa salmana wa sairis sahabi al-kirami. Semoga Allah meridhai Ali, Ammar, Salman dan seluruh para sahabat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Demikian jamaah sekalian rahmani rahimakumullah, itu tentang 3 sahabat yang dirindukan oleh surga, Ali, Ammar dan Salman. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada pertanyaan, Bu? Apa sih takonon ya? Member sirong ini. Ya mungkin pertanyaan dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Kalau 3 orang itu dirindukan oleh surga, lah kita? Ya, itu mungkin pertanyaan gitu ya. Lah kita, nah, gitu ya. Lah kita sekarang bagaimana kedudukan kita? Kan seperti itu. Ya. Baik, ya maka jawabannya masing-masing di antara kita berupaya dan berusaha berikhtiar, kan gitu ya, untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk surga. Lalu pertanyaan mungkin, apa ada gitu ya, apa ada amaliyah yang kalau kita mengamalkan kita akan dirindukan surga? Ada enggak, Bu? Amalan yang kalau kita amalkan kita dirindukan surga. Ada enggak, Bu? Jenengan jawab ada ngoten lho, anu. Ada, nah ngaran ya. Tahu? Nah, kan gitu ya. Kalau enggak tahu tak kasih tahu sekarang. Ya, ada kan gitu ya. Jadi kalau Nabi mengatakan 3 golongan orang dirindukan surga, memang berarti surga bisa rindu. Dan bukan hanya 3 orang itu yang dirindukan oleh surga. 3 orang itu disebut namanya, tapi ada yang enggak disebutkan namanya. Semoga kita termasuk di antara mereka. Kan gitu ya. Gimana amalnya? Berdoa kepada Allah minta surga. Di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, idza sa'ala ar-rajulu atau al-abdu Allah al-jannata 3 marrat atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang meminta surga kepada Allah 3 kali, qalatil jannah rabbi adkhilhu, maka surga berkata, ya Rabb, masukkan dia ke surga. Ya, jadi kalau kita beda, kalau seseorang itu berdoa 3 kali, gitu ya, dia ulang 3 kali doa, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, maka surga berkata, ya Rabbi adkhilhu fiyya, masukkan dia ke dalamku. Ya, pun sebaliknya, ya, kalau seseorang itu berdoa kepada Allah, Allahumma a'idhu minan nar, Allahumma a'idni minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, maka qalatin nar, neraka pun berkata, Rabbi a'idhu minni, lindungi dia dariku. Nah, seperti itu jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Nah, doa ini hendaknya kita baca sudah enggak dilepas-lepas doa ini. Ya, seperti itu yang dikatakan oleh Mu'ad, oleh Nabi SAW. Tatkala Mu'ad ditegur oleh Nabi SAW tatkala dia ngimami baca surat Al-Baqarah, ngimami salat Isya baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, coba. Ya, buyar sing mburi kan gitu nggih. Ya. Di zaman Nabi buyar pemene di zaman ini tambah nemen wis ya. Imami salam ijenan. Ya, itu sudah ya. Maka
Nabi memberikan nasihat, kalau kamu ngimami baca Sabbihis, Ad-Duha, Syams gitu ya. Kemudian Mu'adz berkata, "Ya Rasulullah, saya lihat Anda kalau dalam sholat berdoa dan danut." Laki-laki yang laporan itu ya, laki-laki yang laporan itu kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, "Ma dandanatuka wa dandanatu Mu'adz?" Ya, dandana. Maksudnya apa? Kalau apa jenenge Anda dalam sholat itu kecemut-kecemut apa? Ya, apa yang Anda kecemut-kecemutkan itu kalau bahasa kita ya. Kan dalam sholat kecemut-kecemut. Ya, no? Qomat kamit, kecemat-kecemut, qomat kamit. Ya, apa qomat kamit Anda gitu ya. Maka Nabi menjawab apa namanya? Khaulal jannati wan nari nudandinu. Nah, gitu ya. Maka Nabi SAW, ya sudah, permintaan kami, kecemat-kecemut kami, ya, qomat kamit kami itu sekitar surga neraka yang kami qomat kami itu permintaannya. Ya, minta surga selamat dari neraka. Sudah itu, jangan ditinggalkan. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala ya. Wis ketahuan tungone, wis kapal kabeh wis ini. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Maka surga neraka berdoa. Saat itu juga, Allah, ya Rabbi, masukkan dia ke dalamku, yakni surga. Ya Rabbi, wa ya Rabbku, lindungi dia dari api, dari neraka. Baik, demikian. Jamaah sekalian rahimanirahmakumullah taala. Cukup, Bu? Cukup ya? Tidak ada pertanyaan? Wis kula wakili dong ya. Baik, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.